Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rausan Sakinur, NIM 1931041225, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang drop shot dalam permainan olahraga bulu tangkis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis dijelaskan dalam laman resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI yang bermula dari permainan battledore, yakni menapak bola ke depan maupun belakang selama mungkin. Model permainan tersebut diperkirakan sudah dilakukan sejak lebih dari ribuan tahun yang lalu. Permainan tersebut dilakukan di India, Cina, Jepang, Thailand, hingga Yunani. Kepopuleran bulu tangkis kemudian meningkat saat orang-orang mengenal permainan sepak bola tersebut dari Istana Badminton House. Pemilik bangunan tersebut beserta keluarganya kerap menggelar permainan tersebut yang diikuti oleh 11 orang anak-anaknya. Permainan tersebut lantas dibawa oleh kerajaan Inggris menuju India, yang menyelenggarakannya secara terbuka serta menambahkan jaring agar pesertanya bisa bermain secara bergiliran. Menurut Ensiklopedia Britannica, regulasi awal olahraga bulu tangkis disusun oleh sebuah klub bernama Badminton Bada di Inggris, hingga pada akhirnya terbentuk Asosiasi Bulu Tangkis Inggris pada tahun 1893, yang lantas berujung pada pendirian Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF pada 1934. Selanjutnya yaitu sejarah bulu tangkis di Indonesia. Penyebaran olahraga bulu tangkis di Indonesia terjadi berkat pengaruh dua negara tetangga yang menjadi persekutuan Inggris di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura. Mengacu pada buku bulu tangkis dasar tahun 2017 karya Dedi Yuliawan, permainan ini mulai dikenal di wilayah Sumatera pada tahun 1930-an sebelum akhirnya tiba di Jakarta. Kemunculan permainan bulu tangkis di ibu kota dibuktikan dengan adanya pembentukan perkumpulan bulu tangkis Batavia Badminton Bond dan Batavia Badminton League pada 1933. Tidak hanya terbatas kepada kegiatan di tingkat perkumpulan, permainan bulu tangkis tingkat tangkis semakin populer dengan adanya kejuaraan di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Tidak hanya terbatas kepada kegiatan di tingkat perkumpulan, permainan bulu tangkis tingkat tangkis semakin populer dengan adanya kejuaraan di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Antusiasme pengembangan olahraga tersebut mendorong terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei tahun 1951, yang juga kepengurusan organisasi ini tersebar ke sejumlah provinsi dengan sebutan Pemda, pengurus daerah, hingga ke tingkat Pemcap, pengurus cabang di wilayah Kota Madya atau kabupaten. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu
bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Adapun peraturan dalam permainan bulu tangkis yaitu permainan bulu tangkis memiliki jumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Adapun peraturan dalam permainan bulu tangkis yaitu permainan bulu tangkis memiliki jumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Nah, yang pertama yaitu perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan yang pertama itu raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua yaitu kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Peraturan yang kedua yaitu jumlah pemain. Dalam pemain tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Adapun ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Aturan yang ketiga itu penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini menentukan pemain mana yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Peraturan selanjutnya yaitu perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak diperlukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 sama atau ius, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul selisih 2 poin. Yang kelima yaitu pelanggaran. Adapun pelanggaran dalam permainan bulu tangkis yaitu pertama, kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Selanjutnya, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Selanjutnya, kok dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net.
Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Selanjutnya, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Selanjutnya, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik boleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ngulur waktu dalam pertandingan. Dan pelanggaran yang terakhir yaitu pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Selanjutnya, saya akan masuk di pokok pembahasan materi yaitu tentang drop shot. Drop shot atau biasa disebut dengan pukulan potong merupakan salah satu teknik pukulan yang ada dalam permainan olahraga bulu tangkis atau badminton. Bagi sebagian orang mungkin tidak asing lagi dengan istilah drop shot, terlebih jika Anda adalah seorang pemain bulu tangkis atau badminton. Sudah sangat familiar dengan kata-kata itu. Namun, bagi seorang yang masih awam dengan dunia bulu tangkis, tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam dirinya. Jenis olahraga ini banyak mengeluarkan energi saat pertandingan berlangsung. Oleh karenanya, seorang pemain harus pintar-pintar mengatur strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ada kalanya pemain melakukan smash keras untuk mematikan lawannya, namun ada kalanya dia harus melakukan teknik drop shot. Selanjutnya saya akan membahas pengertian drop shot. Drop shot adalah sebuah teknik pukulan dalam permainan olahraga bulu tangkis, di mana pukulan yang dilakukan hampir menyerupai pukulan smash. Hanya saja, shuttlecock dipukul dengan dorongan dan sentuhan yang halus. Sebisa mungkin, kok yang dihasilkan dari pukulan drop shot jatuh di daerah lawan, tidak melewati garis ganda dan ditempatkan sedekat mungkin dengan net. Untuk melakukan pukulan drop shot ini dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti cara memegang raket, gerak kaki yang cepat, posisi badan, dan proses pemindahan berat badan yang harmonis. Adapun jenis pukulan drop shot, ada dua jenis pukulan drop shot yang bisa dikenal dalam permainan bulu tangkis, yaitu slow drop shot dan fast drop shot. Slow drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan tenaga sambaran yang halus dan pelan hingga kok benar-benar jatuh di dekat net lawan. Sedangkan fast drop shot dilakukan dengan tenaga sambaran yang halus tapi agak bertenaga hingga kok meluncur cepat tapi tidak kuat. Anda bisa melihat gambar di bawah ini. Selanjutnya, tips cara melakukan pukulan drop shot dalam bulu tangkis. Yang pertama, pergunakan pegangan forehand. Pegang raket dan posisinya di samping bahu. Yang kedua, posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Yang ketiga, pada saat memukul bola, harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Yang keempat, posisi badan harus selalu diupayakan berada di belakang bola. Kelima, pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus menjangkau bola dan dorong dengan sentuhan halus. Yang keenam, untuk arah forehand lawan, pukul bagian lengkungan bola sebelah kanan dan lengkungan kiri bola untuk tujuan backhand.
Yang ketujuh, posisi akhir raket mengikuti arah bola. Biasakan bergerak cepat mengambil posisi pukul yang tepat di belakang kop. Yang ke-8, perhatikan gerak langkah dan keseimbangan badan pada saat dan setelah memukul kop. Yang ke-9, kok harus dipukul dengan sikap lengan lurus dan hanya menggunakan tenaga kecil. Dan yang ke-10, pukulan potong ini mengandung aspek kehalusan gerak dan gerak tipu. Selanjutnya, cara melatih teknik drop shot dalam bulu tangkis. Pertama, berdirilah di tengah lapangan dan di daerah belakang lapangan. Kedua, mintalah teman Anda atau mungkin Anda sendiri yang mengumpan kok jauh di atas. Lakukan hitting position lalu bergeraklah seolah akan melakukan smash. Keempat, pada saat ingin memukul, maka lakukan perkenaan kok dengan raket secara halus, seperti dipelintir atau dikikis. Perhatikan saat memukul, tangan dan kaki kanan masih berada di belakang kaki kiri dan memukul tangan dan kaki kanan Anda sudah berada di depan kaki kiri. Yang kelima, usahakan kok yang Anda pukul jatuh persis di dekat net lawan. Yang keenam, lakukan teknik ini berulang-ulang hingga Anda benar-benar mendapatkan gerakan pukulan yang benar. Nah, mungkin sekian dari penjelasan materi tentang drop shot dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
plus video latihannya. Oke? Coba, Bek. Jadi kayak gitu loh. Ya. Jadi gimmicknya tuh harus benar-benar, gestur badannya tuh benar-benar harus dipergunakan. Oke? Gestur badannya harus benar-benar dipergunakan. Gerakannya benar-benar kayak orang pengen smash. Nah, tangannya gini nih. Oke? Agak sedikit kaku. Iya. Untuk hal ini, untuk gerakan ini diperlukan itu. Nggak boleh. Nggak. Feelingnya biasanya nggak dapat. Kalau saya seperti ini. Mungkin ada yang kurang cocok atau mungkin ada yang sependapat, tulis komentar di bawah ya. Set. Gini nih. Kayak dari belakang, kenceng, terus cuma diarahin doang. Oke? Coba lagi, Bek. Wah lah. Nih. Kayak gitu. Oke? Banyak angle, nanti di video ini banyak angle. Kalian bisa nilai sendiri. Coba lagi yuk. Aduh tuh. Totalitas. Kalau bisa malah pakai jumping, cuman mohon maaf sebelumnya nggak bisa jumping. Saya baru cedera lagi. Out. Udah masuk, Bek. Sorry, Bek. Tuh.